Hai semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy dalam segmen Curhat Sobat Bank Lawyer edisi pertama. Terima kasih udah klik video ini. Dan di video ini kita akan mengupas kasus ataupun juga permasalahan yang sedang dihadapi oleh sahabat viewers kita. Mudah-mudahan dari permasalahan yang kita kupas ini akan ada hikmahnya dan akan ada pembelajarannya yang dapat kita ambil. Serta kita bisa berdiskusi, sharing-sharing apa nih jalan terbaiknya, solusinya seperti apa. Baik, langsung saja. Permasalahan ini dihadapi oleh seorang ibu rumah tangga, oleh seorang istri, yang beliau ini curhat kepada kami, berkonsultasi kepada kami terkait dengan permasalahan rumah tangganya yang bersengketa masalah harta bersama atau harta gonogini. Jadi seperti ini permasalahannya. Sahabat kita ini, seorang istri ini, telah berpisah lama dengan suaminya. Namun, belum berpisah atau bercerai secara resmi melalui putusan lembaga pengadilan. Singkat cerita, ternyata si suaminya dari sahabat kita tadi itu sudah menikah kembali, sudah menikah lagi dengan perempuan yang lain. Nah, istri barunya ini ternyata tinggal bersama si suami dari sahabat kita tadi di rumah yang mana rumah tersebut merupakan rumah bersama atau harta bersama antara sahabat kita dengan suaminya tersebut. Kemudian, sahabat kita ini, si istri ini, mendapatkan informasi, akhirnya mengetahui bahwasannya ternyata si suaminya sudah menikah lagi, padahal belum mengurus perceraiannya secara resmi di pengadilan. Dan yang membuat si sahabat kita ini kecewa, kemudian juga marah, karena istri baru dari suaminya tersebut tinggal bersama si suaminya itu di rumah yang mana rumah tersebut merupakan harta bersama atau rumah bersama antara sahabat kita dengan si suaminya tersebut. Nah, kemudian si istri ini ingin menuntut agar si perempuan tersebut tidak tinggal di rumah tersebut sebelum proses perceraiannya selesai dan pembagian harta bersamanya selesai dilaksanakan atau dibagikan antara sahabat kita dengan si suaminya tersebut. Akan tetapi, sahabat kita ini, si istri ini, tidak diperbolehkan masuk oleh si suaminya ke dalam rumah tersebut. Padahal rumah tersebut merupakan harta bersama yang mana sahabat kita ini memiliki hak yang sama terhadap harta bersama tersebut, terhadap rumah tersebut. Kemudian si istri ini saking jengkelnya, dia bercerita kepada kami bahwa dia ingin sekali menghancurkan harta bersama tersebut, ingin sekali menghancurkan aset-aset atau harta bersama tersebut. Karena pada faktanya aset-aset harta bersama tersebut dikuasai sepenuhnya oleh si suaminya. Kemudian juga surat-surat terkait dengan harta bersama tersebut juga dikuasai oleh si suaminya. Nah, kemudian si istri ini tentu menuntut kepada si suaminya agar harta bersamanya dibagikan terlebih dahulu. Kemudian juga proses perceraiannya diurus secara resmi terlebih dahulu. Akan tetapi si suaminya tersebut tidak mau mendengarkan, bahkan tidak mau memberikan apa yang diminta, apa yang dituntut oleh si istrinya tadi yang belum bercerai secara resmi. Nah, kepada kami, si istri ini menyampaikan dia ingin sekali menghancurkan aset-aset atau harta bersama tersebut. Karena sahabat kita ini merasa percuma kalau misalkan dia menuntut, tapi dia tidak punya bukti. Kemudian juga semua aset dan juga surat-suratnya dikuasai sepenuhnya oleh si suaminya. Nah, ini adalah penggalan kata-kata sahabat kita lewat chat konsultasi dengan kami. Dia ingin sekali menghancurkan aset rumah bersamanya yang nominalnya kalau dirupiahkan hampir 2 miliar rupiah. Dan bahkan si istri ini bertanya kepada kami, berapa sih bang pidananya, sanksi penjaranya berapa kalau misalkan saya merusak atau menghancurkan harta bersama tersebut. Kemudian apakah itu langkah yang tepat? Nah, maka kami menjawab tentu itu bukan langkah yang tepat. Itu bukan solusi yang terbaik. Itu bukan jalan yang terbaik. Kami menyampaikan dan menasehati kalau misalkan si istri tersebut, sahabat kita tersebut, nekat untuk menghancurkan aset harta bersama tersebut, itu bukan pilihan yang tepat. Bahkan si sahabat kita ini, si istri ini berpotensi mengalami kerugian yang berlipat ganda. Kerugiannya 2 kali lipat. Yang pertama, tentu dia kehilangan hak, kehilangan aset karena aset harta bersamanya tadi sudah dihancurkan atau sudah hancur. Kemudian si istri tadi, sahabat kita ini, bisa juga dituntut secara pidana. Kalau misalkan dia nekat menghancurkan barang-barang, benda-benda, ataupun juga harta bersama tersebut. Karena pada hakikatnya kalau misalkan kita melakukan pengerusakan terhadap suatu benda, terhadap suatu barang,
terhadap suatu aset, yang mana aset ataupun barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maka kita bisa terkena sanksi pidana. Kita bisa dituntut secara pidana dan sanksi pidananya lumayan, sekitar 2 tahun 8 bulan penjara. Sebagaimana tertuang di dalam pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di situ secara garis besarnya disebutkan, barang siapa yang dengan sengaja merusak suatu benda atau suatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, maka dia bisa dipidana dengan sanksi pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan bahkan bisa berpotensi juga dikenakan sanksi denda. Nah, oleh karena itu kami menasehati, jangan mudah terpancing emosi, tahan emosi agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu, bersabar dan tetap perjuangkan. Sebetulnya si istri ini dapat menempuh upaya-upaya ataupun langkah-langkah hukum sebetulnya. Seperti apa itu? Yang pertama, tadi kan si istri ini, sahabat kita, dengan suaminya itu belum bercerai secara resmi berdasarkan putusan lembaga pengadilan. Dalam artian, secara administrasi kependudukan, secara hukum positifnya, dia masih terikat perkawinan antara si sahabat kita dengan suaminya tersebut. Akan tetapi, si suami dari sahabat kita ini sudah menikah kembali, udah menikah lagi dengan perempuan yang lain. Nah, maka si istri atau sahabat kita tadi bisa menuntut secara pidana kepada si suaminya tersebut, bahkan beserta istri barunya. Karena sudah melakukan pernikahan, padahal masih terikat perkawinan dengan sahabat kita tersebut. Jadi, si sahabat kita ini sebetulnya bisa menuntut secara pidana, bisa melaporkan si suami beserta istri barunya tersebut. Dan itu ancaman pidananya cukup tinggi, kisaran 5 tahun. Bahkan dalam keadaan tertentu, itu sanksi pidananya bisa 7 tahun penjara. Kemudian langkah yang lain sebetulnya bisa dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Ya, gugatan perceraiannya terlebih dahulu, kemudian juga mengajukan gugatan pembagian harta bersamanya. Nah, akan tetapi ini tidak mudah karena permasalahan yang dihadapi oleh sahabat kita tadi, aset-asetnya seluruhnya dikuasai oleh si suaminya tersebut dan dia tidak memiliki bukti apapun terkait dengan aset-aset tersebut. Namun sebetulnya itu bisa diupayakan terlebih dahulu. Seperti apa upayanya? Yang pertama, tentu melakukan mediasi dengan si suaminya tersebut, misalkan difasilitasi oleh kepala kelurahan, difasilitasi untuk bermediasi di kantor kelurahan, atau bermediasi langsung antara si sahabat kita dengan si suaminya tersebut, atau misalkan menggunakan jasa kuasa hukum, jasa lawyer ataupun pengacara untuk menjembatani mediasi antara sahabat kita dengan si suaminya tersebut. Atau misalkan bisa juga ditempuh dengan cara melakukan atau melayangkan somasi kepada pihak suaminya tersebut. Somasinya seperti apa? Menuntut agar permasalahan si suami dengan si istri ini diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian harta bersamanya dibagikan secara adil. Kemudian kalau misalkan si suami tersebut tidak mau menuruti, tidak mau memenuhi isi somasi dari pihak istrinya tersebut, maka si istri tadi bisa menempuh upaya hukum yang lebih lanjut, yaitu melakukan tindakan pelaporan, melaporkan secara pidana. Karena dia sudah menikah dengan perempuan yang lain, padahal masih terikat perkawinan dengan sahabat kita tersebut. Nah, harapannya kalau misalkan dilayangkan somasi terlebih dahulu, si suaminya tersebut akan berpikir ulang. Kalau misalkan dia tidak menuruti keinginan atau tuntutan dari istrinya tersebut, maka dia bisa dilaporkan secara pidana, bisa dituntut secara pidana. Dan ancaman pidananya cukup jelas, yaitu 5 tahun penjara. Dan dalam keadaan tertentu, sanksi pidananya adalah 7 tahun penjara. Nah, itu adalah beberapa upaya ataupun juga langkah yang sebetulnya bisa dilakukan oleh sahabat kita yang berposisi sebagai istri tersebut. Itu lebih baik dibandingkan menghancurkan aset ataupun harta bersama tersebut. Itu tidak ada keuntungannya sama sekali. Nah, itulah permasalahan yang sedang dihadapi oleh sahabat viewers kita. Mudah-mudahan dengan adanya curhat ini bisa diambil manfaatnya, bisa diambil hikmahnya, dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Agar dalam menghadapi suatu permasalahan, tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan hawa nafsu, tetapi ikuti ataupun tempuh upaya-upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangannya. Nah, bagi Anda sahabat viewers yang punya permasalahan, yang sedang menghadapi suatu permasalahan hukum yang rumit misalkan, ingin menyampaikan curhatnya kepada kami atau berkonsultasi, silahkan sampaikan dengan cara menyampaikan seperti apa permasalahannya, kronologisnya bagaimana. Silahkan kirim melalui alamat email yang kami cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini atau di deskripsi channel ini.
Semoga setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh sahabat viewers bisa terpecahkan dan bisa menemukan jalan terbaiknya, bisa menemukan solusinya. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.